Ini siapa sih yang berdekatan? Ada yang sedang berdekatan nggak? Halo, saya sudah buka masker loh. Apakah suara saya hilang? Kalau tidak hilang, Tidak. nyalakan mikrofonnya dong. Kalau saya ngomong ditanggapi. Hilang, Pak. Aman, Pak. Hilang, ya. Mulai aman Pak, tapi nggak ada yang nanggapi saya ngomong. Oke teman-teman, siapapun yang sedang ada di sana, saya nggak tahu kalian on atau enggak, tapi saya akan menjelaskan UTS. Jadi kalau kalian tidak mendengarkan perkataan saya, jadi tidak tahu UTS-nya ngapain. Nah, karena saya ngerespon. Iya, Jahat, Pak. Iya. Siapkan untuk mencatat ini, Pak. Bentar, oh ini dia. Ini kelas TPHT. PHKSP udah selesai ya? Saya menerangkan itu ya kemarin ya. Dan mengerjakan tugasnya juga kan? Iya, Pak. Oke. Proses. Pak, kapan? Teman-teman muncul nggak? Ini soal besok di UTS, saya bocorkan dulu kepada kalian, anak TPHT. Saya mulai dulu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf karena harus menunggu lama. Teman-teman, ini adalah UTS yang kalian akan mengerjakannya kalau nggak salah minggu depan ya, tanggal 1. Oh, saya nggak tahu jadwal pastinya hari apa, tapi UTS mulai hari Senin di minggu depan. Dan ini adalah soal yang harus kalian kerjakan di saat itu, tapi saya bocorkan dulu. Kenapa bocorkan dulu? Karena saya yakin saya tidak akan meminta teman-teman dari kelas A untuk bikin tulisan langsung jadi saat itu juga. Jadi sepertinya itu masih terlalu berat, jadi saya akan memberi ini, dan nanti ketika kalian UTS yang juga nggak tahu kalian UTS-nya hari apa, kalau memang offline harus datang ke kampus, berarti kalian cukup datang ke kampus dan bawa printan hasil pekerjaanmu. Jadi tugasmu sudah kalian print, terus dibawa ke kampus, biasanya ada daftar hadir, kalian tinggal tanda tangan, kumpulkan tugasmu, terus pulang, udah selesai. Tes bahasa Indonesia segitu saja. Itu kalau penjaganya adalah seseorang yang punya pikiran seperti saya. Tapi biasanya teman-teman, pihak-pihak yang menjaga UTS itu beraneka ragam. Ada juga nanti ketika kalian ujian, karena waktu ujian 100 menit atau 90 menit, kalian akan diminta untuk tetap ada di dalam ruangan selama 90 menit, meski gabut, nggak ngapa-ngapain karena tugas sudah selesai, kalian harus hormati itu. Jadi kalian diminta untuk tetap ada di ruangan itu. Ada juga tipe yang seperti itu. Ada juga teman-teman yang minta, kan selain daftar hadir juga ada soal. Jadi kalian akan dibagikan folio, terus makanya itu digunakan untuk lembar jawaban kalau soalnya kayak on the spot, jadi dikerjakan di tempat langsung. Tapi berhubung kalian mengerjakannya, biasanya tetap diminta untuk mengisi si folio itu. Jadi tetap isi dengan data diri kalian dan tuliskan di jawaban UTS sudah dikerjakan di rumah karena bersifat proyek penugasan. Istilahnya harus diisi. Nanti biasanya di folio itu yang terdiri bukan 2 halaman ya, tapi 4 halaman. Hasil print-printan UTS-mu kalian taruh di tengah-tengahnya atau lipat, jangan sampai hilang. Intinya seperti itu. Ini paham pelaksanaan UTS, teman-teman? Iya, Itu kalau Pak. offline ya. Itu kalau offline. Kalau online berarti, kalau online nanti ini saya unggah di Edmodo. Jadi teman-teman unggah Edmodo seperti biasa, itu kalau UTS-nya bersifat online. Tapi offline ya seperti tadi. Betul ya, kan UTS, kalian paham ya? Paham. Semoga paham teman-teman, dan soalnya jauh-jauh dari sudah kalian kerjakan, hanya mengulang saja. Jadi ada beberapa catatan digunakan ketika kalian UTS di kampus. Tulis nama, kelas, dan NIM bagian pojok kanan atas. Ini biasanya kalau kita diberikan lembar folio tadi itu. Jadi tulis data diri, terus tidak ada coret pada lembar soal selain yang tertera pada poin 1. Nggak boleh ada coret-coret. Biasanya ada nilai kerapian yang dinilai juga dari lembar jawabmu itu.
nggak boleh tulis-tulis, nggak boleh dicoret-coreti selain emang tujuannya untuk kuliah UTS. 3, lembar soal dikumpulkan kembali. Jangan lupa lembar soal ini biasanya daring dan kalian diminta untuk mengumpulkannya kembali. Jadi yang biasanya teman-teman adalah ketika lembar soal ini tidak dikumpulkan kembali, maka nama yang bersangkutan yang telah diberi lembar itu yang berbahaya. Terus nomor 4, buku, catatan, laptop, tablet, HP, atau alat komunikasi lainnya dilarang digunakan. Kalau ujian di kampus kita itu nggak boleh pakai alat-alat seperti ini. Indonesia, kalian bebas menggunakannya karena ini dikerjakan di rumah. Itu catatannya, terus kerjakan soal-soal berikut ini. Ini soalnya teman-teman, yang nomor 1. Saya minta teman-teman bikin latar belakang ya, karena kita dari kemarin belajar latar belakang. Saya minta kalian susun sebuah latar belakang makalah, ya, latar belakangnya dengan permasalahan terkait dampak virus corona dengan solusi yang relevan pada program studi Anda. Jadi mulai dari pilih dari 3 hal yang umum di TPHT, telur atau daging. Terus kemudian 3 hal tersebut yang berkaitan dengan pandemi corona. Kita mulai cari misal, produksi telur atau produksi daging itu menurun gara-gara pandemi karena pengiriman keluar daerah seperti itu. Berkurangnya tenaga kerja di telur misal seperti itu karena adanya pandemi atau apapun, bebas. Kalian bisa cari referensi di internet, boleh manfaatkan internet sosnya, tapi kalau copas mohon maaf kalian saya berikan nilai kosong, nilai 0 tes-nya. Jadi saya akan menghargai usahamu untuk mencari referensi. Kalau kalian ambil jalan pintas kopas, copy paste, maka saya terpaksa harus memberikan nilai 0 kepada kalian. Dan apa akibatnya kalau UTS-nya 0? Teman-teman ingat, UTS itu besarannya adalah 25% sampai 30% total nilai. Jadi ketika UTS-mu 0, bisa jadi sekali di akhir nanti. Itu teman-teman ya. Dan syaratnya adalah teknik PHKSP. Yang pertama saya nilai adalah kulitnya dulu. Kulit itu berarti urutan PHP. Apakah PHKSP-nya lengkap atau tidak? Jadi saya akan lihat P-nya, misal penjelasan konteksnya ada enggak, terus harapannya di latar belakangmu ada, terus kenyataan lapangan ada enggak, solusi yang kalian berikan ada enggak, dan yang terakhir ini juga paling penting, P-nya, penelitian lain. Penelitian ini kalian memasukkan sebuah penelitian yang sejenis dengan kalian teliti. Misal, kalau saat ini saya sedang meneliti tentang susu, ada nggak orang lain di tempat lain yang meneliti tentang susu, atau bahkan kakak kelasmu sendiri. Misal yang sudah lulus kemarin, ada nggak yang meneliti tentang susu? Nah, di bagian mana mereka meneliti? Nah, maka kalian juga meneliti tentang susu, tapi yang berbeda. Dan penelitian lain ini mutlak harus ada di latar belakangmu. Itu intinya teman-teman. Jadi yang pertama saya nilai adalah kulitnya, PHKSP, baru kemudian saya isi nilai isinya, kontennya, apakah konten itu relevan dengan TPHT, dan apakah kontenmu itu dengan pandemi corona. Nah, itu juga saya akan nilai itu. Nomor, ada pertanyaan teman-teman? Nomor 1 dulu. Silakan. Nggak ada pertanyaan? Agak rebutan satu-satu dong. Siapa duluan? Mei duluan aja, Pak. Oke, silakan. Nama, sebutkan nama. Nama Mei Lestari. Mei. Oke, Mei. Apa pertanyaan, Mei? Latar belakang itu kan apa namanya membentuk, artinya itu semakin ke bawah itu semakin inti gitu. Nah. Kok hilang, Mei? Mei, suaramu kok hilang? Loh. Kan latar belakang itu membentuk V gitu ya, Pak. Iya. Atasnya luas. Yang semakin ke bawah itu semakin inti atau semakin gimana? Semakin gimana sih? Ya semakin inti, Mei. Huruf V semakin rinci, Mei. Benar yang kamu sampaikan. Semakin ke bawah semakin spesifik dan semakin rinci. Rincinya di bagian solusi itu. Jadi solusi adalah kerucut kesalahan yang kalian utarakan. Intinya solusinya apa sih? Nah, yang paling bawah itu solusi itu. Nah, kalau sudah ketemu solusi,
Kalau sudah ketemu solusi berarti kan di tahapan S tuh. Nah, masih ada P kan, penelitian lain kan. Nah, penelitian lain ditambahkan di paragraf yang terakhir. Jadi, dalam satu paragraf, nanti saya akan berikan contohnya deh. Kalau ada penelitian menggunakan penelitian lain itu dimasukkan ke latar belakang. Jadi, paragraf khusus yang di dalamnya memuat Fajar Cahyono pada tahun 2020 yang misal skripsinya membahas tentang telur. Di situ dapat disimpulkan bahwa dari penelitian itu hasilnya telur itu terdampak pandemi, misal seperti kan contohnya. Di penelitian lain ada seperti itu. Pertanyaan bagus, Mei. Nanti saya akan berikan contoh tentang itu. Mei? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Ari, Dwi Ayu Lestari, tanya mengenai yang Kopas tadi, Pak. Oke. Itu Ini kan Dwi, kita, oh iki Dwi. Ayo, itu kan kita mencari referensi gitu, Pak. Itu apa bisa disebut Kopas juga? Dan kita cari kayak informasi di buku-buku gitu, Pak. Soalnya kurang jelas. Oke. Sama-sama bisa menggarisbawahi nggak pengertian copas itu apa? Belum ya? Jadi gini teman-teman, kalau copas itu dengan bahasa mudah ya, copas itu adalah ketika kalian melihat satu tulisan dalam satu paragraf, terus kalian blok satu paragraf itu, terus kalian apa istilahnya ya, copy, terus kalian di Microsoft Word-mu, terus kalian paste. Nah itu kopas. Yang dinamakan nggak kopas itu ketika kalian baca satu paragraf, setelah dibaca kalian tahu, oh tadi pesannya ini nih. Nah, kalian ketik ulang dengan bahasamu sendiri, itu sudah bukan kopas, meskipun intinya sama. Misal nih, ada satu kalimat nih, saya mencintai dia gitu. Itu ada kalimat asli seperti itu. Ketika kalian menulis dia dicintai oleh saya, itu sudah bukan copas, meskipun intinya sama. Itu namanya teknik parafrase, teman-teman. Parafrase itu mengubah kalimat. Ini trik ya, supaya kalian nggak dianggap copas adalah yang pertama, ubah kalimat aktifnya itu jadi kalimat pasif. Pernah belajar tentang ini? Pernah, Pak. Jadi dibuat. Terus yang kedua, supaya menghindari copas adalah gunakan sinonim. Jadi kalau kata aslinya aku mencintai dia, kalian bisa menggunakan aku sayang dia gitu. Gunakan sinonimnya aja. Meskipun cinta dan sayang nggak sama sih gitu. Tapi seenggaknya itu maknanya sama gitu. Semoga dipahami ya. Jadi ada dua teknik supaya kalian nggak dianggap copas adalah parafrase, kalian ubah susunan kalimatnya, atau yang kedua cari sinonim dari kata yang ada di dalam situ. Nggak sulit kok kalau kalian mau belajar tentang itu, teman-teman. Pak kan itu panjang-panjang, ya udah kalau misal kalimatnya panjang bikin pendeknya aja. Pak kan kalimatnya pendek, ya udah kalau pendek bikin panjangnya aja. Nah itu kan sudah berbeda. Kalau sudah berbeda berarti sudah tidak copas lagi namanya. Gitu, Wi. Baik Pak, terima kasih. Kalau belum mengerjakan masih di awang-awang kok kita. Jadi kalau belum mengerjakan emang di awang-awang kita belum tahu mau ngapain. Tapi kalau sudah mengerjakan, insya Allah malah kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu karena bingung. Coba aja dulu lah. Ada lagi pertanyaan soal nomor 1 tadi itu yang bikin latar belakang? Kok nggak ada yang tanya Pak? Saya. Panjang. Oke, Mahani. Saya masih silakan. Oke, Mahani silakan. Maaf Pak, saya lihat di beberapa kayak makalah atau proposal gitu latar belakang itu panjang-panjang gitu Pak. Apa harus panjang itu atau boleh pendek gitu Pak? Terima kasih. Kalian, oke, terima. Nggak harus panjang teman-teman. Minimal kalian bikin 1 halaman aja. Halaman paling isinya 4 paragraf atau 5 paragraf udah selesai. Harus ada PHKSP. Saya nggak butuh panjang, pendek, tapi di situ ada PHKSP-nya. Itu saja sih. Saya pernah baca Pak, itu panjang banget. Ya nggak apa-apa juga kalau panjang, tapi yang jelas selama di situ sudah PHKSP, meskipun cuma 5 paragraf, meskipun cuma 1 halaman, selesai tugasmu.
nggak harus dipanjang-panjang. Pak, apa nih ada nilai lebih nggak untuk yang panjang? Enggak, saya nggak ngelihat panjangnya. Saya ngelihat kelengkapannya. Kalau PHKSP ya udah, kewajibanmu udah gugur deh. Nah, itu sih Mahani. Baik, Pak. Aku baru ini ya kayaknya kelas online on cam. Aku males on cam dari kemarin gitu. Iya, Pak, benar. Sama Mahani. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Iya Pak, bener. Ada lagi teman-teman? Silakan. Pak, saya mau tanya lagi. Wes iki sing lanang-lanang gak ono sing paham iki. Kok gak ono abane rek? Oke, Mei, silakan tanya. Saya izin minum ya. Silakan lanjut, Mei. Yang latar Mei. belakangnya sehabisnya kita VN itu latar belakang ini kita yang VN itu atau boleh beda lagi, Pak? Kalau bisa yang baru sih, Mei. Kan kemarin udah kita bikin yang baru sih kalau bisa. Kita latihan lah, bikin yang baru. Kan ini UTS, bukan tugas. Jadi bikin sesuatu yang baru dan lebih keren ketimbang kemarin harusnya. Gitu, Mei. Oke. Sama-sama. Ayo rek iki lanang iki ono sing takon. Taga. Pak, izin tanya Pak. Oke, Vigo. Yang maksudnya cara penulisannya yang penelitian lain itu gimana Pak? Oke, nanti saya akan beri contohnya ya. Nanti kayak aku tak screenshot contoh. Nanti tak kirim ke grup ya. Contoh penulisannya kayak gini loh. Siap, Pak. Oke, Go. Ya Pak, ya. Saya lupa di bagian itu. Nanti, oke. Ada lagi pertanyaan nomor 1? Kita masih di pertanyaan nomor 1 nih. Tanya Pak. Lisa. Itu kan Oke, Lisa. kalau nulis latar belakang kan boleh cari referensi kayak dari buku atau apapun. Itu referensi dari mana itu nggak harus ditulis Pak. Terus? Maksudnya saya dapat referensi dari jurnal A. Apa tulisan jurnal A itu harus dicantumkan di belakang? Oh enggak, biasanya yang perlu kita cantumkan, nanti saya akan beri seperti jawaban Vigo tadi. Jadi yang perlu kita cantumkan itu, ini nggak usah dicatat karena nanti saya akan langsung beri contohnya. Biasanya cuma nama dan judul penelitiannya apa, terus hasilnya apa gitu. Jadi misal sependapat dengan tulisan saya, Lisa Yulianti Safitri pada tahun 2020 juga menulis tentang telur, misal seperti itu. Dalam tulisan Lisa disebutkan bahwa telur begini. Udah itu aja sih, nggak harus menyebut semuanya. Yang penting langsung hasilnya aja gimana. Ya Pak, paham. Pak, oke, untuk menjawab pertanyaan juga, Pak, kalau saya baca tulisan orang lain, kan tulisannya juga berpuluh-puluh halaman, panjang dong Pak, waktu saya habis. Teman-teman, tips untuk baca artikel atau tulisan orang lain itu nggak perlu dibaca semua, cukup dibaca bagian abstraknya saja. Kalau jurnal itu abstrak itu cuma 1 halaman, itu sudah gambaran keseluruhan. Atau kalau nggak di bagian abstrak, kalian langsung buka di bagian kesimpulan dan saran, nanti udah ketahuan hasilnya apa nanti. Jadi nggak perlu dibaca 10 atau 20 halaman, cukup di bagian kesimpulan dan saran. Kita udah tahu nanti hasilnya apa. Ada lagi soal nomor 1 nih, Col? Kita geser soal nomor 2 ya? Iya, Pak. Soal nomor 2. Nah, ini. Latar belakang lengkapi dengan peta konsepnya. Jadi, Pak, yang urutan yang benar mana? Boleh bikin latar belakang dulu, baru bikin peta konsepnya dulu, baru bikin latar belakangnya. Terserah. Peta konsepnya, ya seperti yang kalian diganti dengan tulisanmu yang baru. Nomor 3, ini yang terakhir, lengkapi pekerjaan sampul. Jadi 3 hal yang kalian kerjakan, bikin sampul belakang. Pak, apa ini? Sampul itu 1 halaman, peta konsep itu 1 halaman, latar belakang masalah atau makalah 1 hal yang harus kalian. Cel, ada pertanyaan lagi? Untuk
peta konsepnya itu Pak, apa harus diedit bentuk-bentuk gitu Pak? Atau cuma yang solusi gitu? Saya sih mengharap biasa aja, tapi kalau teman-teman mau bikin sesuatu yang lebih indah, mungkin Pak. Saya mengharapkan biasa aja, nggak banyak PHKSP lengkap, udah sih. Tapi lebih indah menurutmu ya nggak apa-apa. Kemarin ya. Siap Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Coba PHKSP ku kemarin. Nih. Teman-teman, aku boleh bagian nggak? Atau seluruhnya? Muncul semua, Kayak Pak. gimana sih tampilan kalau di kalian? Wajahmu. Ada ya? Ada, Pak. Enggak. Tolong kalian screenshot kan bisa nggak? Nanti kirim bukti kalau saya ngajar materi ini, terus di situ ada kalian gitu kan. Minta tolong kirimkan ke grup. Itu. Oh, belum. Boleh. Laptop atau HP boleh lah. Emang ada yang pakai laptop ini? Belum ada yang masuk nih. Halo? Oke, gimana tampilannya? Oke, rek poseku pas melek lah. Ya, Pak, bentar. Farnida, Far, screenshot, Far. Screen. Iya, Pak. Yang ada akunya dong. Oke, hitung dong, rek. Ini apa sih? Teman akan ulang sedikit tentang apa yang harus ada di konsepnya adalah tuliskan di tengah seperti ini. Boleh sesederhana kalian punya pemikiran atau daya kreasi yang lebih. Yang pertama harus adalah penjelasan konteks. Ini jelaskan konteks di mana kejadiannya dan apa yang sedang terjadi di situ. Misal kalau yang kemarin itu kan automatic drying machine itu di Pulau Madura, UMKM yang terdampak COVID dan ada permasalahan penjemuran dari banyak orang adalah proses penjemuran normal itu tidak terdampak corona, tapi pangan kan penjemuran manual itu rawan terkena droplet. Solusinya apa? Ini yang saya tunggu dari kalian, solusinya. Proses penjemuran otomatis. Penelitian lain, tulis jika yang sedang judulnya saja sudah sepanjang ini, tulis namanya saja, misal 1 Arif Fajar Cahyono. Nah, bagian panjang kan di bawah sini ya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Aku Kelihatan Pak. Nah, di sini aja jadi nama, terus judulnya apa dan tahun berapa, udah itu. Jadi yang digunakan itu ada berapa dan milik siapa saja. Wes, Cil, sampai sini ada pertanyaan? Wes, ada pertanyaan nggak? Pak, itu Pak Siapa ini? ya Devina. Oke, berarti untuk yang peta konsep itu nanti kita cari kayak jurnal gitu ya Pak, terus nanti di bawahnya itu dicantumin nama sama judul jurnalnya, terus sama penulisnya. Penelitian lain. Pak, berapa jumlah minimal penelitian lain? 1 mudah boleh kok. Jadi 1 penelitian sudah boleh, 2 juga boleh, atau 3 juga boleh. Tapi minimal harus ada penelitian lainnya. Penelitian lain itu apa toh Pak? Jadi kalau saya mau meneliti tentang susu, ada nggak orang yang sudah meneliti tentang susu? Misal seperti itu.
Nah, kalau sudah ada, nanti cantumkan di penelitian lain. Pak, tujuannya apa sih? Kenapa kita harus mencantumkan penelitian lain? Apakah itu enggak plagiasi? Enggak. Fungsinya adalah bahwa semakin banyak yang meneliti tentang susu, istilahnya seperti itu, makin banyak data dan datanya makin kuat. Contoh nih, misal, Vigo di tahun 2019 meneliti bahwa misal susu itu bisa bertahan 1 minggu, misal seperti itu ya, susu segar bertahan 1 minggu, gitu kan. Nah, terus kemudian saya meneliti lagi tentang susu untuk membuktikan penelitian Vigo. Kalau kata Vigo kan susu bisa bertahan 1 minggu. Setelah saya teliti, kok penelitian saya susu bisa bertahan misal 8 hari, dari 7 hari kok 8 hari. Nah, apa ya? Nah, ini yang menguatkan dalam artian ini membantah atau bahkan menguatkan dukungan dari orang sebelumnya. Kalau saya tadi kan membantah, kata Vigo kan 7 hari, kalau kata saya 8 hari, nah itu penelitian lain. Atau bahkan Vigo 7 hari, itu bertahan karena mungkin sapinya itu, saya juga ingin membuktikan, kira-kira kalau susu yang kita Malang, misal ini contoh di saya kali baru, terus dulu misal sama-sama hanya mampu bertahan selama, bisa dikuatkan atau bisa juga disanggah. Betul ya? Pak, izin bertanya. Untuk lainnya itu boleh lewat jurnal, nggak harus lihat dari boleh. Manfaatkan internet seluas mungkin. Siapa tahu kan kamu di internet ketemu kakak kelasmu. Kalau saya minta kakak kelas kan berarti saya minta teman-teman untuk datang ke perpus kampus dong. Tapi kan kayaknya belum boleh dimasuki ya perpus kampus ya. Atau kalian nggak tahu ya perpustakaan kampus kalian? Tahu, Pak. Belum tahu juga, Pak, bisa dimasukin atau tidak sekarang. Tapi kalau tempatnya tahu. Halo? Halo, Pak. Oke. Sampai sini jelas dengan apa yang saya sampaikan? Jelas. Jurnal itu tidak ada batasan waktunya, Pak, seperti kayak 5 tahun ke belakang atau... Oh, iya, saya lupa itu. Teman-teman, jurnal itu kalau di skripsi itu maksimal 5 tahun ya. Jadi kalau 2021 berarti jurnalmu paling tua 2016. Aduh Pak, ya apa Pak? Banyak di internet, cari yang muda. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Yang Baik, Pak, paling, terima kasih. Oke, jurnal yang paling tua itu 5 tahun. Jadi jangan lebih dari 5 tahun. Jadi kalau 2016 itu masih boleh. 2017, 18 boleh. Tapi jangan 2010 misal. Itu sudah terlalu tua. Takutnya adalah sudah nggak relevan. Sudah nggak relevan artinya wis nggak masuk lah zaman sekarang karena itu sudah penelitian yang lalu gitu. Col? Wis ya? Ya, Pak. Oke teman-teman, karena ini adalah UTS, jadi saya minta teman-teman mengerjakan dengan serius. Ojo copas, mending tulisanmu itu jelek, tapi jangan copas. Intinya itu sih. Kalau jelek saya masih bisa memberi nilai-nilai 70 atau 75 lah, tapi kalau copas tidak ada ampun pokoknya. Nilai tak kayak elek, tak posting di Instastory. Ulangi. Col? Ya, Pak, siap. Oke. Bisa ya? Oke, sukses UTS teman-teman. Belum UTS sih sebenarnya, UTS minggu depan, tapi saya bocorkan dulu jadi supaya kalian bisa mengerjakan dari sekarang dan sehat-sehat terus, yang penting jangan sakit lah. Lisa tadi yang sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih sudah dibuatkan tautan. Kalau ada kesulitan sampaikan di grup, nanti kita bahas bareng-bareng. Siap, Pak.